Salam, para penjelajah bintang dan pencari kebenaran. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat di mana bisikan kosmos diubah menjadi peta penunjuk jalan bagi jiwa Anda. Hari ini adalah salah satu hari yang paling dahsyat dalam sebulan. Sebuah hari di mana satu sumpah yang diucapkan dengan tulus dapat mengubah seluruh garis hidup Anda. Namun satu keraguan kecil bisa menjatuhkan Anda dari kuda takdir yang sedang berlari kencang. Hari ini, energi kosmos tidak berjalan, ia berderap. Dan saya di sini untuk memberikan Anda kendalinya. Mari kita selami misteri hari ini. Kita berada pada hari bulan ke-21, saat bulan mulai menyusutkan cahayanya. Sebuah fase yang mendorong kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan. Namun, jangan salah, ini bukanlah energi yang pasif. Bulan saat ini bersemayam di konstelasi Leo yang agung dan berapi-api. Kombinasi ini menciptakan gelombang energi yang luar biasa kuat. Bayangkan seorang ksatria yang bijaksana namun penuh semangat, menunggangi kuda tercepat menuju medan pertempuran suci. Itulah atmosfer hari ini. Simbol utama hari ini adalah kuda, atau lebih tepatnya kawanan kuda, dan kereta perang. Ini bukan tentang kekuatan individu yang egois, melainkan tentang kekuatan kolektif, persaudaraan, dan gerakan maju yang tak terbendung. Hari ini, kemenangan tidak diraih sendirian. Mari kita bedah esensi mistis dari hari ini lebih dalam. Simbol kuda membawa energi aktif, murni, dan transformatif. Ia melambangkan kebebasan, keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Ini adalah energi yang mendobrak batasan dan melompati rintangan. Energi hari ini menuntut keadilan dan ketulusan. Setiap kebohongan atau pengkhianatan akan terasa 100 kali lebih berat. Planet yang memayungi hari ini adalah Jupiter, sang raksasa keberuntungan dan ekspansi, yang memperkuat dorongan Leo untuk mencapai hal-hal besar. Elemennya adalah api dari Leo, yang berpadu dengan elemen pohon dari beberapa tradisi kuno, menciptakan energi pertumbuhan yang eksplosif. Untuk menyelaraskan diri, gunakanlah batu zirkon untuk kejernihan pikiran, aventurin untuk menarik keberuntungan dalam tim, dan obsidian untuk melindungi diri dari energi negatif saat Anda bergerak maju. Warna hari ini adalah ungu, nila, dan putih. Warna-warna spiritualitas tertinggi, kebijaksanaan, dan niat murni. Pesan spiritual utama hari ini adalah, bergeraklah bersama. Alam semesta meminta Anda untuk menemukan kawanan Anda, orang-orang yang memiliki visi yang sama, dan berlari bersama mereka menuju tujuan. Keberhasilan solo tidak didukung hari ini. Keberhasilan kolektif akan diberkati secara melimpah. Ada sebuah legenda kuno yang menggambarkan energi hari ini dengan sempurna. Alkisah, di alam para dewa, terdapat seekor kuda surgawi bernama Angin Fajar. Bulunya seputih awan pagi dan larinya lebih cepat dari cahaya. Namun, Angin Fajar tidak akan pernah bisa ditunggangi oleh satu orang pun, tidak peduli seberapa kuat atau kayanya mereka. Ia akan selalu melempar jatuh siapa saja yang mencoba mengendalikannya untuk kepentingan pribadi. Suatu hari, sebuah kerajaan dilanda kegelapan. Sebuah monster bayangan menelan cahaya matahari, dan dunia terancam beku selamanya. 3 pahlawan, seorang pejuang yang gagah berani, seorang bijak yang arif, dan seorang seniman yang berhati murni, memutuskan untuk menghadapi monster itu. Mereka tahu, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka pergi mencari Angin Fajar. Alih-alih mencoba menungganginya satu persatu, mereka mendekatinya bersama. Pejuang menawarkan kekuatannya untuk memandu, orang bijak menawarkan pengetahuannya untuk menavigasi, dan seniman menawarkan hatinya yang tulus sebagai tujuan. Angin Fajar, untuk pertama kalinya menundukkan kepalanya. Ia tidak meminta satu penunggang, melainkan menarik sebuah kereta perang surgawi untuk mereka bertiga. Bersama-sama, mereka berderap melintasi langit menjadi satu kekuatan yang tak terpisahkan. Mereka berhasil mengalahkan monster itu bukan karena kekuatan individu, tetapi karena kekuatan persatuan mereka yang dinaungi oleh energi kuda surgawi. Legenda ini mengingatkan kita bahwa pada hari ke-21 bulan, kekuatan sejati lahir dari persatuan tujuan yang mulia. Sekarang, mari kita perhatikan tanda-tanda yang dikirimkan alam semesta kepada Anda hari ini. Langit sedang berbicara, kita hanya perlu mendengarkan. Jika Anda melihat kuda atau gambarnya hari ini adalah konfirmasi langsung bahwa Anda berada di jalur yang benar dan kekuatan kosmik mendukung Anda. Menemukan benda logam yang berkilau, seperti tapal kuda, koin, atau kunci, adalah jimat keberuntungan yang menandakan perlindungan dalam perjalanan Anda.
Jika Anda mendengar suara derap kuda atau musik dengan ritme yang kuat dan menghentak, ini adalah panggilan untuk segera bertindak. Jangan tunda lagi. Angin kencang yang terasa mendorong Anda dari belakang adalah tanda bahwa alam semesta sedang mempercepat langkah Anda menuju tujuan. Bertemu dengan teman lama secara tak terduga adalah pengingat akan pentingnya kawanan Anda. Hubungi kembali orang-orang yang mendukung Anda. Melihat warna ungu atau nila secara berulang, baik pada pakaian orang lain atau di alam, adalah pesan untuk mempercayai intuisi spiritual Anda hari ini. Melihat sekawanan besar burung terbang dalam formasi yang teratur adalah simbol kesuksesan proyek tim yang sedang Anda kerjakan. Mimpi di malam ini bersifat sosial dan psikologis. Mereka tidak meramalkan masa depan secara harfiah, tetapi mereka mengungkapkan kesiapan Anda untuk perubahan dan dinamika hubungan Anda dengan orang lain. Mimpi melihat kuda yang berlari kencang menandakan Anda siap untuk terobosan besar. Jika Anda jatuh dari kuda, itu pertanda Anda meragukan kekuatan Anda sendiri. Mimpi berada di dalam kereta perang bersama orang lain menunjukkan bahwa Anda memiliki sekutu yang kuat. Perhatikan siapa yang bersama Anda dalam mimpi itu. Orang yang lahir pada hari bulan ke-21 adalah para ksatria jiwa. Mereka adalah pejuang keadilan yang lahiriah, jujur, pekerja keras, dan sangat setia. Mereka bukan serigala penyendiri, melainkan pemimpin tim yang hebat. Takdir mereka adalah mencapai hal-hal besar, tetapi hanya jika mereka belajar untuk bekerja sama dan berbagi kemuliaan. Tantangan terbesar mereka adalah mengendalikan kesombongan dan sifat gegabah yang kadang muncul dari semangat mereka yang membara. Bagaimana energi ini memengaruhi area kehidupan kita? Dalam cinta dan hubungan, ini adalah hari untuk gerakan yang berani dan tulus. Bukan waktu untuk memulai hubungan singkat yang didasarkan pada nafsu, tetapi hari yang sempurna untuk melamar, menyatakan komitmen, atau membawa hubungan ke tingkat selanjutnya. Pasangan yang bekerja sebagai tim akan merasakan ikatan mereka menguat secara luar biasa. Untuk karir dan keuangan, ini adalah hari emas untuk proyek tim, brainstorming, dan peluncuran produk bersama. Sangat baik untuk pindah pekerjaan jika itu berarti promosi atau bergabung dengan tim yang lebih dinamis. Hindari usaha individu. Jangan mengambil risiko keuangan sendirian, tetapi berinvestasi dalam proyek bersama sangat direkomendasikan. Dalam kesehatan dan kecantikan, energi hari ini menuntut pelepasan fisik. Olahraga intens, lari, menunggang kuda, atau olahraga tim sangat dianjurkan. Energi yang terdiam bisa menjadi racun. Organ yang rentan hari ini adalah hati dan sistem peredaran darah. Untuk kecantikan, fokus pada perawatan yang menyegarkan, seperti masker penambah energi atau pijat olahraga. Untuk pengembangan spiritual, lakukan praktik yang aktif. Bukan meditasi hening, melainkan tarian suci, zikir yang bersemangat, atau perjalanan spiritual. Ini adalah hari untuk mengucapkan sumpah atau kaul pada tujuan yang lebih tinggi dan untuk menemukan komunitas spiritual Anda. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan gelombang energi yang kuat ini? Berikut adalah beberapa praktik suci untuk hari ini. Pertama, ritual kereta perang niat. Tujuannya adalah memberikan dorongan kuat pada satu tujuan spesifik. Anda akan memerlukan satu lilin putih, selembar kertas, pena, dan gambar kuda atau kereta perang. Nyalakan lilin. Tuliskan tujuan Anda di atas kertas seolah-olah sudah tercapai. Letakkan kertas di bawah gambar. Pejamkan mata dan bayangkan diri Anda berada di atas kereta perang, melesat tanpa henti menuju tujuan Anda, merasakan angin kemenangan di wajah Anda. Ucapkan afirmasi, dengan kekuatan kuda surgawi, aku melesat maju menuju tujuanku tanpa ragu dan tanpa henti. Biarkan lilin menyala habis di tempat yang aman. Kedua, praktik memperkuat persaudaraan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan energi tim, keluarga, atau lingkaran pertemanan. Kumpulkan mereka, bahkan secara virtual. Biarkan setiap orang berbicara tentang tujuan bersama. Nyalakan satu lilin di tengah sebagai simbol api bersama. Kemudian, bergandengan tangan atau bayangkan melakukannya, dan salurkan energi positif ke dalam tujuan kolektif tersebut. Ketiga, praktik fisik pelepasan energi stagnan. Tujuan praktik ini adalah untuk melepaskan energi yang terpendam agar tidak berubah menjadi agresi atau frustrasi. Lakukan lari pagi, menarilah dengan liar mengikuti musik bertempo cepat, atau lakukan kardio intens. Dengan setiap hembusan napas, bayangkan Anda melepaskan semua hambatan. Dengan setiap tarikan napas, bayangkan Anda menghirup energi kuda yang dinamis dan tak terbatas. Mengenai nutrisi, dukung tubuh Anda dengan makanan yang membangun darah dan memberi energi. Sayuran merah seperti bit dan wortel,
buah delima, dan teh herbal untuk hati sangat dianjurkan. Hindari alkohol serta makanan berat dan berlemak yang akan memperlambat Anda. Namun, seperti pedang bermata dua, energi yang kuat juga memiliki bahaya yang besar. Ada larangan ketat yang harus dipatuhi hari ini untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan secara sosial dan emosional. Pertama, jangan menyendiri. Energi hari ini bersifat kolektif. Isolasi akan membuat Anda merasa kosong dan frustrasi. Kedua, jangan berbohong atau mengingkari janji. Sumpah hari ini sakral, dan melanggarnya akan merusak reputasi Anda dalam jangka panjang. Ketiga, jangan menunjukkan keegoisan atau kesombongan. Itu akan menghancurkan semangat tim dan membuat Anda dijauhi. Keempat, jangan memulai konflik. Energi yang meledak-ledak ini bisa mengubah pertengkaran kecil menjadi perang besar. Secara finansial dan karir. Kelima, jangan mengerjakan proyek penting sendirian. Itu ditakdirkan untuk gagal atau berjalan sangat lambat. Keenam, jangan bermalas-malasan. Energi yang tidak terpakai akan berbalik menyerang Anda dalam bentuk kecemasan atau kemarahan. Ketujuh, jangan terlibat dalam urusan keuangan yang rahasia atau licik. Transparansi adalah kunci hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, jangan tinggal di dalam ruangan sepanjang hari. Tubuh dan jiwa Anda perlu bergerak bebas. Kesembilan, jangan memulai tugas-tugas yang lambat, membosankan, dan birokratis. Energi hari ini adalah untuk terobosan, bukan untuk mengisi formulir. Dan yang paling penting, kesepuluh, jangan meragukan diri sendiri atau jalan yang Anda tempuh. Keraguan adalah musuh terbesar hari ini. Semoga energi kuda surgawi membawa Anda menuju kemenangan termegah Anda. Bergeraklah dengan berani, bertindaklah dengan terhormat, dan percayalah pada kekuatan kawanan Anda. Sampai jumpa di siklus berikutnya, di mana kita akan kembali membaca peta bintang bersama-sama.